adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji edisi Sabtu 21 September 2024. Pada hari ini gereja merayakan Pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Marilah kita awali Sabda Siap Saji kita pada kali ini dengan doa pembukaan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O para rasul mulia, duta raja yang kuasa, didikan guru utama yang mengatasi segala. Di Yerusalem surgawi penuh cahaya ilahi, kalian menjadi dasar bagi gereja yang benar. Kami rayakan pestamu, kami kenangkan jasamu, sambil mengucapkan syukur atas pengorbanan luhur. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah sudi mengutus Rasul yang dipilih Bapa, dipenuhi dengan Roh-Nya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, pegawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga pengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya, sekarang pun bangkit mengikuti Engkau dan mengikat diri padamu dengan hati teguh. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini dalam Injil Lukas, Yesus memanggil Matius. Ia memanggil Matius menjadi muridnya. Dalam penggambaran Injil yang sudah kita dengarkan, Matius itu digambarkan sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai artinya pemungut pajak. Dalam tradisi orang Yahudi, pemungut pajak itu dikenal sebagai orang yang berdosa karena suka memungut uang dari orang-orang pada zaman itu. Namun Yesus justru memanggil orang yang dianggap berdosa ini. Yesus memanggil Matius. Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Dan Yesus juga mengatakan bahwa yang ia kehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan, karena ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Yesus datang itu kepada orang-orang berdosa. Ia tidak datang kepada orang-orang benar, karena ia datang sebagai juru selamat untuk menarik orang-orang yang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang yang ditinggalkan kepada keselamatan yang ia tawarkan ke tengah dunia. Yesus tidak datang bagi orang-orang benar saja, apalagi orang-orang kaya yang berkelimpahan. Ia datang untuk menjamah orang-orang yang tidak pernah terjamah, orang yang tidak pernah dianggap dalam masyarakat. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah kita sebagai pengikut Kristus sudah mau untuk menjamah saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang kerap kali ditinggalkan oleh masyarakat, kerap kali dikucilkan oleh masyarakat, kerap kali pula tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Yesus menjadi inspirasi kita bahwa kita harus melakukan hal yang lebih, yakni memperhatikan saudara-saudari kita yang mungkin dikucilkan dalam masyarakat, tidak dianggap dalam masyarakat, bahkan ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakan. Sebagai saksi Kristus yang saat ini hidup di zaman yang lebih maju saat ini, kita ditantang apakah kita mau atau tidak. Kalau kita memang benar murid Yesus, maka kita pula harus menjalankan perintah Yesus, yakni untuk memperhatikan sama saudara kita yang mungkin kurang diperhatikan. Karena itu, saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus kembali ke dalam diri kita, melihat lagi diri kita, apakah selama ini saya hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Apakah saya ini hanya mau bergaul dengan orang-orang yang dipandang gereja ataupun di masyarakat? Kita harus kembali melihat Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara-saudari kita yang mungkin ditinggalkan. Kita harus membangun rasa peka untuk merangkul mereka, menggandeng mereka, mengangkat mereka kembali agar mereka merasa bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam diri kita yang menolong mereka, saat mereka situasi mana mereka ditinggalkan oleh masyarakat. Dan bagi kita juga yang mungkin merasa saat ini ditinggalkan, janganlah lupa Tuhan Yesus selalu memanggil kita, selalu memperhatikan kita dalam segala kesulitan, setiap situasi penderitaan yang saat ini kita alami. Seperti halnya Matius yang dipanggil oleh Tuhan menjadi alat kasih-Nya, maka kita pun jangan pesimis bagi kita yang saat ini sedang menderita ataupun dikucilkan dalam masyarakat. Bisa jadi kita yang mungkin tidak dianggap dalam gereja atau mungkin tidak dianggap dalam masyarakat, suatu saat bisa menjadi alat kasih Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi pembawa kabar baik, membawa kedamaian, membawa sukacita bagi orang lain. Lah bahwa Matius pun dicemooh, dikucilkan dalam lingkungan orang Yahudi. Ia menjadi seorang yang besar dalam gereja. Ia bahkan menulis Injil. Ia bahkan dikasihi oleh Yesus dan menjadi alat kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan gereja itu sendiri. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya Ia menguatkan kita dalam kehidupan kita. Demikianlah saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara sekalian, sabda siap saji kita pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.